Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Sujianto. Terima kasih BPJS Kesehatan di wilayah Kebumen dan sejawat semua, serta para praktisi yang selama ini bekerja sama dengan BPJS. Saya diundang menjadi pembicara selaku Ketua Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia. Saya akan berusaha paparkan apa yang diharapkan oleh BPJS sehingga aplikasi yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan di fase yang ke-1 terutama, yang nantinya ke depan akan bekerja sama dengan fase yang berikutnya. Jika kita melihat tentang telemedicine, maka saudara-saudara pasti akan berpikir tentang apa yang disebut legalitas dan kode etik yang nantinya pasti juga akan kita bahas di seminar ini. Maka sebenarnya jika telemedicine ini sudah dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah juga sudah mendorong platform-platform dan akan membuat sebuah regulasi tentang platform, maka pasti itu akan terjadi sebagai kebijakan pemerintah dan para dokter selaku vendor dan pelaksana mau tidak mau harus belajar tentang sistem ini. Maka Perhimpunan Kedokteran Terintegrasi Indonesia itulah perlunya didirikan, dan saudara-saudara yang praktek di situ nanti akan kita advokasi agar program pemerintah berjalan dengan lancar. Baik, materinya sebagai berikut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you so much for the invitation to speak to you today, and I'm really sorry I can't be with you in person. As you know, universal health coverage is WHO's top priority. Our aim is a world in which all people receive the high-quality health services they need without suffering financial hardship. This year marks the 40th anniversary of the Alma-Ata Declaration, which highlighted the vital importance of primary health care. Primary care remains the foundation of universal health coverage. But today, we have an extra tool that we did not have 40 years ago. Digital technology. Mobile technologies and telemedicine can make a huge difference in helping to reach people in the remotest villages with medical services. Digital technologies can also be used to detect and respond rapidly to outbreaks and other health emergencies, to train health workers, and to improve health data. More than 120 countries, including many Commonwealth states, have now developed digital health strategies. A key challenge is to make sure that new technologies are made to work for the poorest and most vulnerable, not just the rich. We must start working for that world now. To support countries to make an urgent paradigm shift towards promoting health and well-being and preventing disease by addressing its root causes. Such a shift could cut the global disease burden in half, but it would also offer massive economic gains by reducing the burden on health systems and increasing the productivity of populations. To support a radical reorientation of health systems towards primary health care at the foundation of universal health coverage. That means restoring, expanding, and sustaining access to essential health services, especially for health promotion and disease prevention, and reducing out-of-pocket spending. To urgently strengthen the systems and tools for epidemic and pandemic preparedness and response at all levels, underpinning by strong governance and financing to ignite and sustain those efforts, concerted, connected, and coordinated globally by WHO. To harness the power of science, research, innovation, data, and digital technologies as critical enablers of the other priorities. To urgently strengthen WHO as the leading and directing authority on global health, at the center of the global health architecture. It's time to recognize that if we fail to invest in health, we fail to invest in the future.
Presiden RI Joko Widodo dalam keterangan pers dari Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat 28 Januari, mengimbau agar masyarakat tanah air dapat memanfaatkan telemedicine atau layanan kesehatan yang bisa diakses secara daring. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Transformasi digital merupakan hal yang tidak bisa kita elakkan. Segala sektor yang berhubungan dengan aktivitas manusia kini telah mengalami transformasi ke arah digital, termasuk sektor kesehatan. Digitalisasi kesehatan dan kedokteran merupakan hal yang harus kita dukung dan kembangkan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Di era pandemi COVID-19, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting. Layanan telemedicine memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan secara daring, terutama bagi pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri. Pemanfaatan teknologi artificial intelligence dan machine learning pada bidang kesehatan dapat digunakan sebagai media untuk future improvement dan riset kesehatan, seperti halnya analisis whole genome sequencing COVID-19 yang digunakan untuk deteksi varian virus corona. Manajemen integrasi data, khususnya terkait pengelolaan hasil testing dan tracing penyebaran COVID-19, berperan sangat penting dalam mendapatkan data yang terjaga integritasnya, aman, transparan, serta maksimal, dan dapat dimanfaatkan untuk mekanisme kontrol bagi seluruh pihak dalam pengambilan keputusan. Tentunya, digitalisasi dan penguatan sistem informasi kesehatan ini selain harus searah dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, juga perlu diimbangi dengan kemampuan digital yang mumpuni dari seorang dokter. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia Masa Bakti 2021-2024. Saya berharap agar Predikti dapat ikut ambil bagian dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Saya juga berharap bahwa Predikti bisa berkomitmen untuk peningkatan ilmu pengetahuan kedokteran berbasis teknologi informasi, dan tidak lupa saya ingatkan bahwa digitalisasi kesehatan tetap harus mengutamakan unsur keselamatan pasien, etika kedokteran, dan keamanan data pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Tentunya ini nanti akan disebutkan bahwasanya salah satunya adalah platform pelayanan kesehatan online, baik yang milik pemerintah maupun yang swasta, itu bisa kita asumsikan sebagai tempat untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi. Salah satunya adalah yang nanti akan di-launching oleh BPJS. Jika kita ingin mengerti bagaimana dasar-dasar daripada Fasiankes itu sendiri, maka kita harus mengerti bahwasanya pengertian Fasiankes itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah bahwasanya fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemda dan atau masyarakat. Dan tentunya alat atau tempat bisa berupa platform pelayanan kesehatan online baik milik pemerintah seperti BPJS, kemudian Kemenkes dan lain-lain nanti pasti akan bermunculan. Maka sesuai juga dengan PMK nomor 1 tahun 2012 menyebutkan bahwasanya fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemda dan atau masyarakat dalam kurung swasta. Tentunya ini semua nanti saudara-saudara akan
belajar bahwasanya digitalisasi kedepannya hanya memerlukan dukungan, kick off, dan kebiasaan, dukungan daripada semua elemen kesehatan, kick off dari pemerintah di mana sudah memulai melaksanakan kegiatan yang berbasis digital seperti BPJS, dan implementasi kedokteran digital ini sebenarnya banyak sekali, dari mulai PMK nomor 755 tahun 2011, PMK nomor 1 tahun 2012, KUH Perdata, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, dan sebagainya, banyak sekali ini yang sebenarnya semuanya menyebutkan bahwasanya digitalisasi kedokteran termasuk telekonsultasi, dalam hal ini sering disebut sebagai telemedicine, oleh teman-teman dokter masih ragu-ragu bagaimana kode etiknya. Sebenarnya jika transaksional antara dokter atau tenaga kesehatan dengan masyarakat pengguna atau objek daripada pemakai kesehatan atau pemakai pelayanan kesehatan, jika sudah memenuhi syarat, sebenarnya sudah terjadi kegiatan praktek-praktek kedokteran, dan saya kira sudah didorong oleh BPJS, artinya praktek tersebut sudah legal, tinggal kebiasaan dan mungkin nanti SOP-SOP yang perlu dipahami bersama, di mana teman-teman mungkin praktek pribadi dari PPK 1 maupun PPK 1 sebagai fasiankes berupa klinik maupun baik klinik pratama maupun utama, dan atau nanti bahkan sampai praktek konsul melalui telekonferensi, telekonsultasi, telemedicine, bahkan advance dengan penambahan pemeriksaan kesehatan, alat-alat tambahan penunjang yang akan menegakkan diagnosa, dan pada berujung apakah bisa nanti memberikan terapi akibat proses anamnesa dan pemeriksaan fisik yang memang ditambah dengan alat-alat yang lebih maju. Tadi adalah kita sudah pelajari bagaimana legalitas dari mulai WHO, kemudian negara Indonesia, baik mulai Presiden, Menteri, dan BPJS itu sendiri, perundangannya bagaimana. Maka kita sekarang berpikir, sebenarnya apa yang akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari. Maka ini yang sedang didorong oleh BPJS, bagaimana Anda semua mengaplikasi, mendownload aplikasi dari BPJS tersebut. Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store. Nah, ini kenapa BPJS di Kebumen berani untuk menjalankan kegiatan ini, antara lain, satu karena memang ada surat edaran implementasi tentang kesehatan di bidang digital, kemudian surat edaran dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan nomor 16 tahun 2020 tentang pelayanan di Vaskes tingkat pertama selama masa pencegahan coronavirus disease 2019. Juga surat ID Kebumen tentang pengaturan jam praktek. Jadi maksudnya ke depan semua pelayanan online pun harus berdasar pada jam online dan sebagainya yang mungkin nanti diatur oleh BPJS. Karena sifatnya ini adalah penelitian juga workshop serta trial daripada sistem yang akan dilakukan di Vaskes pertama, tentunya nanti akan menjadi data esensi bagaimana menyelenggarakan pelayanan kesehatan tanpa kontak langsung, dan bagaimana BPJS Kesehatan mengatur regulasinya lebih banyak, lebih baik, dan termasuk juga mengatur kode etiknya. Tentunya dari sisi dokter juga harus diperhatikan, jangan sampai hanya karena pengen efisiensi, pengen efektivitas dalam biaya, maka kesejahteraan dokter dilupakan oleh BPJS. Kita yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia mempunyai berbagai perhimpunan yang merupakan perhimpunan-perhimpunan dokter spesialis dan juga kesepeminatan. Nah, di dalam dokter spesialis ini pasti disiplin-disiplin yang dibolehkan akan mempunyai batas-batas mana yang boleh dikonsultasikan secara telemedicine,
mana yang harus secara offline, mana yang harus dengan bertemu pasien. Maka mari kita lihat apa yang sebenarnya sudah terjadi di bangsa ini dan apa-apa saja yang sudah dilakukan para dokter di proses digitalisasi ini, dari telemedicine, telekonsultasi sampai dengan nanti robotic surgery. The novel coronavirus pandemic has stretched healthcare systems to the brink. COVID-19 might be getting all the headlines, but patients are still getting sick from other diseases and injuries, and that's left doctors looking for other ways to treat them while minimizing contact. Enter telemedicine. Telemedicine is broadly defined as the use of electronic communications and software to monitor and treat patients in lieu of an inpatient visit. Over the past decade, telehealth, a broader term used to define all medical services and health education delivered digitally, has grown steadily as an industry. According to IBISWorld, the industry's revenue has grown 34.7% from 2014 to 2019. The market size in 2019 was around $45 billion, but it's projected to grow to more than $175 billion by 2026. Surgical robotic helpers are indeed becoming more and more commonplace, but will they replace surgeons one day? Sensationalist headlines like these clearly suggest so. Will that be day-to-day business in surgeries? And might that even be a good thing? That's what I wanted to find out. Why do we need surgical robots? What if they make a mistake? And could they really replace human surgeons one day? The world is changing faster than ever. Ready? The Digital Technology Supercluster brings together the brightest minds and leading names in health, tech, to develop solutions in digital innovation. We harness the power of collaboration and world-class innovation to transform the way business is done, prepare a more sustainable world. Today, AI has come of age. It's already having an impact on many parts of human life, from self-driving cars to finding soulmates. But perhaps its greatest impact will be on medicine and the way we monitor human health. The doctor-patient relationship is a founding principle of healthcare and medicine. How can patients benefit from innovative technology? Will the interface between physicians and patients change? Many of us have the vision that robotics will play a role in this future. Transforming ideas into a product requires a strong focus. The LBR Med robot is the first robotic component that is specifically designed for integration into a medical device. It combines the safe technology for human-machine interaction with a test report from a certified body. The LBR Med's physical structure, electrical components, and operating software were adapted to comply with the relevant medical device standards. Data is critical for improving our understanding of disease and illness. The more we understand, the better the chances of preventing, diagnosing, and curing. But currently, only about 5% of medical data is used effectively. Harnessed to wireless devices, AI could oversee every facet of people's health data, from family history to food intake to exercise. Caring for people outside of medical settings would not only prevent hospital-acquired disease, it could also save money. Jika semua data yang sudah kita kumpulkan, konsultasi, gambar-gambar, video, dan sebagainya ada dalam sebuah platform, maka tanggung jawabnya sebenarnya adalah tanggung jawab bagi orang yang atau platform atau alat apapun yang menyimpan dari data-data tersebut. Jadi si dokter jika menyimpan data sendiri, misalnya di handphone dan sebagainya, maka data-data itu harus aman dan tidak mungkin bocor. Nah, inilah nanti fungsinya big data, tanggung jawab platform, misalnya BPJS mempunyai platform, punya aplikasi dan sebagainya. Maka data ini sebenarnya keamanannya adalah hak daripada pasien, dokter sebagai vendor, dan juga BPJS sebagai pemilik platform. Nah, kondisi inilah yang memang juga oleh perundangan harus diatur, dan tentunya ini adalah Kominfo yang mengatur dan Kemenkes secara bersama-sama. Jadi pasti akan ada peraturan pemerintah
dan merupakan kerjasama antar lembaga menteri. Hak dan kewajiban pasien juga akan menjadi fokus utama daripada pelayanan kesehatan, karena mereka adalah objek daripada pelayanan ini, termasuk dari aplikasi dan juga semua digitalisasi. Jadi sebenarnya namanya pelayanan, jika itu bisa mendorong presisi ataupun sensitivitas serta spesifitas daripada diagnosa, maka sebenarnya ketika kita tadinya stetoskop kemudian bisa ditransfer dan sebagainya jika suaranya tidak berubah, kemudian juga teknologinya juga memadai, tidak menyebabkan distorsi, ya, sinyal misalnya jelas untuk pengiriman dan sebagainya, untuk video dan sebagainya, kemudian real time dan sebagainya, maka jika itu disadari oleh pasien, maka hubungan transaksional itu sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, secara legal, jika sebenarnya kalau di luar negeri ataupun WHO, ketika orang sudah konsultasi, itu proses transaksional bahwasanya dia membutuhkan dan setuju akan proses itu sebenarnya sudah terjadi. Jadi bukan oleh seorang dokter yang memang atau pemerintah yang memang memberikan hak lebih pada pasien, tapi hak pasien itu sendiri yang ingin bertanya melalui digitalisasi tersebut. Dan nanti ke depan, seperti dikatakan Pak Menteri, bahwasanya data adalah hak pasien. Jadi seorang pasien misalnya berobat di Kebumen, kemudian ingin ke Jakarta, ketika membuka akses data pribadinya melalui platform tertentu yang milik pemerintah atau milik yang lain, kemudian diberikan kepada layanan rujukan berikutnya, maka ketika pasien itu memberikan akses itu sudah terbuka. Itu kalau nggak salah yang didorong oleh Menteri Kesehatan, dan kita saksikan pernyataan beliau. Next slide. Kita nanti akan pastikan rekam medis itu dicatat. Dan rekam medis itu adalah punya pasien. Dan saya akan minta ke teman-teman fasilitas kesehatan, nggak hanya summary-nya. Semua data pasien itu punyanya dia. Semua data pasien itu punyanya dia. Dan itu nanti kita masukkan ke aplikasi Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi sekarang udah download hampir 100 juta. Itu sekarang ada data vaksinasi. Kita perbaiki terus security-nya, dan itu udah dimiliki semua orang. Nanti kita tambah bukan hanya COVID, tapi imunisasi yang lain masuk. Kemudian nanti rekapannya masuk. Jadi kalau dia tes di lab pro dia bisa masuk ke sana, dia bisa tahu. Kalau kemudian dia check up di misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo, misalnya, dia bisa lihat berdasarkan hasil labnya di pro dia. Sehingga dengan demikian, kalau dia juga sakit, masuk di rumah sakit rumah sakit Depok misalnya, kemudian mesti dirujuk ke rumah sakit Darmais, itu ininya digital langsung, ya, rekam medisnya. Jadi rekam medisnya standar itu udah kita atur, kamus-kamusnya sedang kita susun. Jadi misalnya obat sakit perut merek A, B, C itu mesti sama kodenya di seluruh rumah sakit. Kemudian pelayanan infus misalnya, itu kodenya mesti sama. Sehingga dengan demikian pada itu nanti dimasukkan ke database-nya rumah sakit, dan itu database rumah sakit yang milik pasien, kita yang akan mendefinisikan yang milik pasiennya mana, itu bisa dibawa oleh pasien. Sehingga kalau pasien itu bergeser dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dia tidak perlu melakukan ronsen ulang. Dia tidak perlu melakukan tes darah ulang, sehingga itu akan jauh lebih efisien. Dan kalau dia lakukan tes darah ulang, berbeda, kita tahu perbedaannya mana. Mana yang kualitas labnya tidak bagus, kita tahu. Ya, sehingga dengan demikian akan jadi lebih transparan informasi mengenai pasien kepada pasiennya sendiri. Dan semua data itu adalah miliknya dia. Itu boleh diduplikasi di fasilitas kesehatan, tapi dengan syarat-syarat yang nanti pemerintah akan tentukan. Karena pada intinya data itu adalah miliknya si pasien. Data itu adalah milik pasien dan harus mempermudah kemanapun pasien itu bergerak nantinya. Dan pasien juga nanti bisa kita bikin memiliki hak, misalnya dia mau mendonasikan datanya ke pemerintah, pemerintah nanti akan mengumpulkan data-data tersebut. Kita punya ronsen USG nanti akan punya 5 juta setahun baik, ya. Ronsen itu mungkin 1 jutaan sampai 1,5 juta minimal per tahun. Belum MRI, CT scan. Nanti kita akan masuk, kita akan bikin scan mekanisme kewajibannya sehingga Indonesia akan memiliki database yang bagus. Kalau kita ingin melakukan machine learning atau artificial intelligence,
khusus untuk populasi kita itu akan jadi jauh lebih baik. Jadi kita akan buka untuk perguruan tinggi untuk bisa melakukan analisa terhadap data-data digital tersebut nantinya ke depan. Dan itu juga nanti akan bisa dibuka untuk layanan telemedicine yang lebih baik. Sehingga sekali lagi fokus kita untuk memberikan layanan menggunakan teknologi akan lebih baik. Dan kita akan lakukan standarisasi dari aplikasi pemerintah, kita akan bikin platformnya aja. Jadi teman-teman di rumah sakit itu boleh bikin aplikasi masing-masing, you compete on each other, tapi lapangan tandingnya rata. Nggak ada yang asimetrik informasi, nggak ada institusi yang memegang informasinya hanya sendiri, nggak ada. Ya kita bikin semuanya sama, gitu. Semuanya sama. Ya, ini kita nanti akan bikin aplikasi yang citizen, aplikasi yang di Vaskes, dan aplikasi yang di tenaga kesehatan. Hanya 3 aja yang pemerintah akan bikin platformnya. Ini yang untuk yang Citizen Health kita akan pakai yang Peduli Lindungi karena udah di-download 95 jutaan. Ya kemarin hanya isinya tuh data vaksin sama data tes. Nanti vaksinnya bukan hanya COVID, semua vaksinasi dasar masuk. Orang tuanya bisa lihat anaknya dan semua anaknya bisa disimpan sehingga database-nya ada terus sampai dia dewasa. Kemudian semua bukan hanya tes PCR, nanti semua tes screening diabetes, kalau dia tes hematologi, gula darah, dia ke lab misalnya 3 bulan sekali semuanya masuk. Sehingga bersangkutan punya rekodnya. Ya, dan ini nanti bisa, kalau yang bersangkutan mau di-link ke Apple Health-nya dia, atau mau di-link ke Garmin-nya dia bisa. Nanti juga bisa. Dia masuk ke rumah sakit juga masih ada sini. Data ronsennya, data mamogramnya, data obat-obat yang dia beli, dia ke apotek beli apa, nanti semuanya masuk. Dan kita akan bikin regulasi mengenai tersebut. Ya, terus? Jadi nanti kalau dia pindah-pindah dari satu dokter ke dokter lain, dia di-refer dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan lain bisa. Kemudian kita juga luncurkan platformnya kedua adalah platform untuk tenaga kesehatan. Jadi mulai primer sampai sekunder. Nanti semuanya masuk di sini. Aplikasi Puskesmas itu ada 400 yang harus diisi oleh tenaga Puskesmas. Nanti kita integrasikan jadi satu. Ya, ini lebih banyak ke pelayanan primer. Ya, jadi dia datang ke rumah-rumah 300.000 posyandu dia bisa catat timbangan bayinya di barcode, beratnya berapa, langsung pakai Bluetooth. Jadi semuanya mulai dari posyandunya, puskesmasnya mereka bisa tahu. Halaman selanjutnya. Ya, dan ini contohnya telemedicine. Nanti kita akan perbanyak dan formalisasikan juga. Ini kemarin bagus sekali kinerjanya karena kebetulan juga dokter-dokter tidak bisa bertemu dengan pasiennya langsung. Ini nanti kita akan formalkan dan kita akan kasih payung regulasinya yang kuat tapi juga memberikan proteksi bagi pasiennya. Sebagaimana kita sebagai profesi kedokteran maka bisa juga dikategorikan dalam bidang jasa, maka setelah adanya transaksional, hubungan konsultasi dan sebagainya, maka ada efeknya, salah satu adalah pembiayaan. Nah, Vaskes 1 sekarang yang sedang dikelola BPJS karena kapitasi, maka akan di-trial di beberapa kabupaten, contohnya Kebumen, Tegal, dan beberapa kabupaten yang lain, bagaimana proses telekonsultasi melalui telemedicine ini akan dapat diklaim melalui kapitasi dari PPK 1 yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Jadi, saudara-saudari PPK 1 harus paham bagaimana membagi dana yang dikapitasi tersebut, kapan untuk konsultasi, kapan upaya promosi dan prevensi dan sebagainya, kapan merujuk, sehingga efisiensi biaya kesehatan di negara kita ke depan lebih efisien dan bisa mensejahterakan kesehatan masyarakat lebih baik dengan menekan biaya kesehatan yang selama ini habis di upaya-upaya kuratif. Di dalam konsultasi tentunya kita menggunakan ilmu-ilmu anamnesa di mana pendekatan sistematik misalnya harus kita kembali ingat bahwasanya isi anamnesa itu terdiri dari Fundamental 4 dan Secret 7. Nah, hal-hal ini tentunya harus kita kuasai lagi di mana misalnya harus ada Fundamental 4 pada kasus-kasus dermatologi ya. Jadi konsultasi dermatologi secara tele atau telekomunikasi, maka kita juga harus ingat bagaimana riwayat penyakit sekarangnya, bagaimana riwayat penyakit dahulunya, bagaimana riwayat kesehatan keluarganya, dan bagaimana riwayat pribadi atau sosial. Nah, tentunya ini akan mendapatkan
tambahan jika kita juga melakukan anamnesa pada tambahan riwayat penyakit sekarang, yaitu dengan konsep-konsep Secret Seven. Kita paham lokasinya di mana, kronologinya bagaimana, kualitasnya bagaimana, berat ringannya atau kualitasnya bagaimana. Jadi bisa saja onset-onsetnya bagaimana predisposisi prodromal maupun presipitasi yang terjadi pada pertanyaan yang kita sampaikan. Maka kita juga bisa menanyakan faktor-faktor modifikasi yang terjadi maupun simptom atau gejala yang mengikutinya, sehingga kita akan bisa mendapatkan sebuah anamnesa yang sistemis dan mendukung diagnosa hampir lebih 70-80%. Setelah itu baru pemeriksaan fisik. Kita mungkin kalau telekonsultasi bisa dilakukan dengan cara inspeksi ya, tanpa palpasi, tanpa perkusi, dan tanpa auskultasi. Namun dengan adanya alat, sekarang bisa mungkin alat-alat tersebut bisa menggantikan fungsi tersebut. Nah, disitulah bagaimana apakah kode etik palpasi, kemudian kode etik perkusi ataupun auskultasi itu bisa digantikan alat atau harus oleh dokter. Sedangkan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana perbandingan antara pemeriksaan fisik dengan spesifisitas maupun sensitivitas daripada suatu alat yang membantu pekerjaan kita sebagai dokter. Demikian paparan saya, semoga membuka wacana bahwasanya kita tahu teknologi akan selalu berkembang, industri dari 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita memasuki 4.0, dan society-nya juga akan mengikuti. Society kita ke depan juga society 5.0, di mana kita akan menggunakan teknologi tersebut, mungkin sebagian digantikan oleh robot. Jangan sampai kita diperintah oleh robot, tapi bagaimana kita tidak terdesak oleh robot, yaitu dengan cara bagaimana bisa arif memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi sebenarnya di era yang akan datang ketika infeksi lebih banyak, penduduk lebih banyak, padat dan sebagainya, hubungan antar negara menjadi semakin dekat, pertemuan orang antar ras, antar gen yang membawa penyakit dengan kekebalan tubuh masing-masing, mau tidak mau kita harus mengikuti bagaimana cara memproteksinya. Jadi walaupun dengan jarak jauh, kemudian dengan sistem telemedicine dan sebagainya, maka efisiensi akan kita perlukan. Efisiensi diperlukan kita agar kualitas hidup kita ke depan dan pelayanan kesehatan kita lebih memadai. Tentu saja dari proses anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, kemudian akurasi terapi dan sebagainya tidak bisa kita tinggalkan. Dan saya yakin memang sekarang kode etiknya belum dirumuskan, tapi teman-teman semuanya sudah pernah melaksanakan proses telekonsultasi dan telediagnosis ini, terutama kemarin di masa COVID. Dan saya yakin masyarakat pasti juga akan memakai teknologi ini di masa-masa depan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam BPJS, sukses selalu.